Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Ya, kita ketemu lagi di video tutorial pengembangan aplikasi menggunakan Scratch. Nah, teman-teman, di video tutorial sebelumnya kita udah mempelajari ya sekilas tentang bagaimana sih kita bisa membuat sebuah aplikasi yang menampilkan fitur artificial intelligence pada Scratch gitu ya. Nah, kemarin kita bisa membuat aplikasi apa ya? Mengidentifikasi seseorang menggunakan masker atau enggak gitu ya. Lalu kita juga bisa membuat aplikasi bagaimana memerintahkan karakter kita untuk bisa dapat melompat atau berlari gitu ya. Nah, semua itu di capture melalui webcam ya. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas uh, masih tentang teachable machine. Kali ini kita akan menggunakan dataset yang kita miliki sendiri tanpa mengcapture melalui webcam. Tapi memang sebuah dataset yang kita sudah persiapkan gitu ya. Soalnya ada beberapa yang bertanya pada saya di kolom komentar, bagaimana caranya kalau misalkan kita membuat aplikasi tapi resources gambarnya itu bukan di-capture menggunakan webcam, tapi di-upload dari gambar-gambar yang kita miliki sendiri, bisa nggak gitu? Oke, bisa, dan kita akan bahas dalam sebuah proyek sederhana dalam video tutorial kali ini. Nah, saya akan perlihatkan terlebih dahulu ya teman-teman, data set atau resources data yang kita miliki itu seperti apa. Nah, di sini eh, saya sudah menyiapkan beberapa data gitu ya, berupa gambar teman-teman. Ada kumpulan gambar tentang gambar celana, gambar gaun, gambar jam tangan, gambar kacamata, gambar kancing, gambar parfum, gambar perhiasan, sabuk, dan sendal jepit. Dan juga ada gambar tas di sini ya teman-teman. Nah, jika kita lihat satu persatu, di dalam folder tersebut ada kumpulan-kumpulan gambar yang berkenaan dengan celana, misalkan celana panjang, celana pendek, dan seterusnya. Ada sekitar 100 gambar. Dan untuk gaun juga ya, dan nanti juga untuk jam tangan, kumpulan gambar-gambar jam tangan, lalu kumpulan gambar kacamata, dan seterusnya. Ya. Jadi dataset yang kita miliki, dataset itu bisa kita anggap sebagai kumpulan data ya, yang akan kita olah, yang akan kita lakukan proses training pada sistem. Nah, setiap setiap kategori gambar ini dari celana sampai tas ini di dalamnya ada sekitar 100 gambar teman-teman, dan kita memiliki 10 kategori. Berarti kurang lebih gambar yang kita miliki itu ada 1000 gitu ya. Dan resources gambar ini saya dapatkan dari sebuah media media yang menyediakan resources gambar tentunya ya. Nah, nanti kalau teman-teman ingin menggunakan juga resource ini, bisa teman-teman lihat di link di deskripsi ya, untuk bisa di-download gitu. Sebagai disclaimer bahwa sekali lagi saya tidak membuatnya sendiri gambar-gambar ini, melainkan saya dapatkan dari sebuah resources yang menyediakan sebuah layanan dataset, kumpulan dataset, baik itu berupa data yang berbentuk gambar maupun data yang berbentuk teks dan lain sebagainya, yang bisa digunakan untuk keperluan eksperimen ya. Eh, Sekali lagi hanya untuk keperluan pembelajaran dan eksperimen, bukan untuk keperluan komersil. Nah, skenario kita kali ini teman-teman, kita akan membuat project yang mampu membedakan tadi ya, gambar-gambar tadi. Mana jam tangan, mana sendal jepit. Kayaknya agak jauh ya dari jam tangan ke sendal jepit. Itu nggak apa ya. Kita akan membedakan agar si sistem mampu membedakan mana jam tangan, mana tas, mana parfum, lalu mana celana, mana gaun, dan lain sebagainya. Ada 10 kategori yang ingin kita terapkan pembelajaran pada sebuah sistem. Dan nanti kita akan membuat modelnya. Jika sudah ada modelnya, modelnya akan kita consume atau kita gunakan di Scratch. Kita akan buat aplikasi sederhana agar sebuah karakter mampu mengenali gambar yang kita
pajang nanti di webcam ya, dia dapat mengenali bahwa itu gambar tas atau gambar apa namanya? Gambar gaun, gambar parfum, jam tangan dan sebagainya gitu ya. Oke, aplikasi seperti itu ya, seperti yang dideskripsikan yang akan kita buat dalam video kali ini. Jadi hanya sekedar untuk menambah contoh project bahwa kita bisa menggunakan resources berupa gambar yang sudah kita miliki atau image yang sudah kita miliki ataupun kita bisa mengcapture-nya dari webcam gitu ya. Baik teman-teman, kita akan langsung aja membuka eh, Teachable Machine ya, get started. Di sini mudah-mudahan teman-teman masih ingat prosesnya, langkah-langkahnya. Yang pertama kita gunakan berikutnya image project, kita gunakan standar image model. Dan karena kita di sini tadi mempunyai 10 kategori ya teman-teman ya, maka kita membutuhkan berapa? 10 kelas juga. Di sini kita defaultnya baru memiliki 2. Jadi kita tambahin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita langsung aja kepada kelas yang pertama. Kelas yang pertama kita bernama kelas celana, gitu ya teman-teman. Nah, kalau kemarin kan kita ingin meng-capture gambar itu menggunakan webcam ya. Kali ini karena kita ingin menggunakan image yang sudah ada, jadi kita tidak mengklik di bagian icon webcam ini teman-teman. Kita akan menggunakan menu yang ada di sebelah kanannya, yaitu upload. Klik di sana. Lalu di sini ada beberapa pilihan, kita bisa mengambilnya dari lokal mesin kita atau dari Google Drive. Nah, kita akan mengambilnya dari sini ya, lokal hard drive kita. Nah, teman-teman, kita akan mengambil data-data sini kan, yang berkenaan dengan celana ya. Jadi semua gambar celana ini ada sekitar 100 gambar itu kita select all. Ya, select all, pastikan semuanya sudah dalam keadaan terpilih, lalu teman-teman open. Nah, pastikan semuanya sudah terupload di sini gitu ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, itu yang pertama. Berikutnya yang kedua, kelas atau kategori yang kedua adalah gaun. Nah, gaun ini berarti dengan cara yang sama kita klik di sana. Kalau kita ambil di folder gaun ya, teman-teman di sini. Kita scroll ke bawah, lalu kita select all, lalu kita open. Oke, dan seterusnya. Berikutnya adalah jam tangan. Oke, untuk selanjutnya saya akan skip ya video ini karena prosesnya repetitif, artinya berulang dan teman-teman tidak perlu saya tidak perlu menyampaikan satu persatu ya. Jadi saya skip. Nanti saya akan kembali lagi setelah semuanya terupload. Oke ya, semuanya sudah saya upload dari gambar-gambar yang ada di folder tersebut. Jadi ada 10 kategori dari celana sampai tas. Silakan teman-teman lakukan proses yang sama gitu ya. Berikutnya kita akan melakukan proses training yang menggunakan parameter default. Nah, ini akan berjalan cukup lama tergantung dari kecepatan hardware yang kita miliki gitu ya. Jadi ini sama seperti yang tadi akan saya skip. Saya akan kembali lagi ketika proses trainingnya ini telah selesai. Jadi teman-teman nanti dimohon bersabar aja menunggu prosesnya telah selesai ya. Oh ya, ketika proses training ini berjalan, ada satu hal yang teman-teman harus perhatikan, jangan sampai pindah tab ya. Di sini ada tulisannya itu ya. Don't switch tabs. You must leave this tab open to train your model. Artinya ketika dia melakukan proses training, dia harus dalam keadaan terbuka. Jika teman-teman pindah tab, dia akan berhenti proses trainingnya. Jadi akan gagal gitu ya. Nah, teman-teman, ini proses trainingnya sudah selesai. Dan kita akan melakukan proses testing dengan menguji di bagian sini. Apakah di bagian preview ini ya. Apakah si sistem sudah mampu mengenali objek-objek yang akan nanti kita tampilkan. Nah, kali ini kita tidak akan menggunakan webcam, mengujinya menggunakan gambar juga, sehingga pilihan webcamnya ini saya ganti menggunakan file. Gitu ya. Nah, sekarang kita ingin uji.
Nah, ketika menguji sebaiknya kita tidak menggunakan gambar yang sama kita gunakan dalam proses training gitu ya. Karena apa yang kita lakukan di dalam dalam proses training ini bukan ingin membuat sebuah sistem ini menghafal bentuk-bentuknya, tapi lebih ke hal-hal yang sifatnya general, agar dia mampu mengenali pola mana itu gambar, mana itu jam tangan, mana itu tas. Jadi mengenal polanya, bukan menghafal. Nanti kalau menghafal, kita tanyakan gambar yang nggak ada di sini, dia nggak bisa nebak gitu ya. Nah, sehingga ketika ingin menguji sebuah sistem ini berhasil melakukan proses pembelajaran dengan baik atau tidak, sekali lagi sebaiknya jangan menggunakan gambar yang kita lakukan dalam proses training, gitu ya. Jadi kita gunakan gambar yang lain. Oke, kita akan gunakan gambar yang lain. Jadi di sini kita browse. Nah, teman-teman di sini saya sudah memiliki sebuah gambar yang memang khusus akan digunakan untuk proses testing. Artinya gambar-gambar ini belum pernah dilakukan dalam proses training, gitu ya. Nah, kita akan pilih, kita coba yang sendal jepit ini ya teman-teman. Kita klik. Nah, di sini apakah si sistem mampu mengenali bahwa ini adalah sendal jepit atau tidak? Ini jawabannya. Ya, dia ternyata mampu mengenali sendal jepit dengan ke confidence 100%. Nanti dia sangat yakin bahwa ini adalah gambar sendal jepit. Di sini dia menyebutkan dengan tingkat keyakinan adalah 100%. Oke, kita coba dengan yang lain, gambar yang lain. Misalkan gambar tas ya. Nah, dia juga bisa menebak nih gambar tas. Kita coba dengan yang lain lagi ya, teman-teman. Kita coba terus deh, gitu ya. Misalkan kacamata. Nah, untuk yang kacamata ini, ah ternyata dia tidak terlalu tepat ya dalam memprediksinya. Di sini dia hanya justru malah lebih besar hmm, keyakinannya di kancing gitu ya. Jadi untuk hal-hal tertentu memang bisa jadi dia tidak tepat. Karena kalau kita lihat bentuk kacamata dan kancing ini mirip gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan kumpulan kacamata ya teman-teman. Ini kancing sama ada apa namanya dua titik kayak gini. Ya mungkin itulah penyebab kenapa dia jadi agak bukan agak ya, gagal dalam mendeskripsikan bahwa ini adalah kacamata atau mengklasifikasikan bahwa ini adalah kacamata gitu. Seharusnya kan kacamata, tapi dia lebih cenderung memilih ini adalah kancing gitu ya. Nah, oleh karena itu, kita akan coba melakukan tweaking atau me- mengatur parameter pada bagian advance ini ya teman-teman. Dengan harapan nanti hasil model pembelajarannya lebih baik gitu ya. Misalkan default iterasi atau epochnya ini 50, coba kita naikkan menjadi 150 misalkan ya. Jadi epoch ini bisa kita anggap sebagai iterasi atau perulangan berapa kali si sistem melakukan proses pembelajaran ya dari data yang semua dimiliki itu berapa kali gitu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, kita lakukan proses training ulang teman-teman dengan jumlah epoch yang lebih banyak. Oke, karena ini akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama dari yang sebelumnya, videonya akan saya pause dulu ya. Nanti akan saya kembali lagi ketika proses trainingnya sudah selesai. Nah, ini proses trainingnya sudah selesai, teman-teman. Kita akan coba lagi dengan melakukan proses testing dengan eh, gambar yang sama seperti tadi. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat bahwa proses pembelajaran dari training sebelumnya itu menghasilkan yang proses prediksi yang lebih bagus ya. Sekarang sistemnya sudah yakin bahwa ini adalah kacamata, tidak seperti sebelumnya gitu.
Oke, jadi teman-teman bisa melakukan hal tersebut ya ketika nanti si sistemnya melakukan proses pembelajaran belum 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 optimal, artinya eh, masih kadangkala dia benar dalam menentukan mengidentifikasi ini objek apa, atau kadang-kadang juga masih salah. Nah, itu teman-teman bisa melakukan dengan cara yang tadi ya, memperbanyak iterasinya atau epochnya. Nah, teman-teman, setelah kita cukup yakin dengan model yang kita miliki, dengan proses tadi uji coba untuk memprediksi beberapa jenis item fashion, dan kita sempat juga melakukan tweaking gitu ya, mengatur parameter di bagian advance untuk menghasilkan hasil prediksi yang lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses ini ya teman-teman, export model. Nah, karena model ini akan kita gunakan di aplikasi Scratch, maka model tersebut harus kita ekspor dulu. Oh ya, tapi sebelum ya teman-teman, saya akan melakukan penyimpanan terlebih dahulu ya terhadap eh, apa yang udah kita lakukan di sini agar suatu saat bisa saya buka kembali. Sebelum saya lupa menyimpannya gitu kan. Saya sarankan juga teman-teman melakukan hal yang sama ya, biar pekerjaannya bisa dibuka kembali. Dengan cara di bagian sini, lalu pilih bagian download project as file. Dia akan download ke lokal mesin kita sebagai file project yang suatu saat nanti bisa kita buka kembali. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, dia melakukan proses download. Namanya adalah project 4, teman-teman bisa nanti rename ya namanya tersebut. Oke, berikutnya setelah kita simpan, kita lanjutkan ke proses export. Export model. Ya, lalu setelah export, masih ingat apa yang harus dilakukan teman-teman? Nah, berikutnya lalu kita upload model yang kita miliki. Nah, ini kita tunggu sampai proses uploadnya selesai ya. Selama masih ada tulisan uploading ini berarti dia masih melakukan proses upload. Kita tunggu saja. Nah, seperti yang teman-teman lihat, proses uploadnya sudah selesai. Nah, kita harus melakukan proses penyimpanan dari link yang di generate ini ya teman-teman. Ini adalah link yang bisa kita gunakan untuk menggunakan model machine learning nanti di aplikasi Scratch kita. Jadi kita gunakan link ini. Kita copy. Lalu ada baiknya kita simpan di sebuah media penyimpanan, misalkan Notepad gitu ya, biar nanti nggak lupa. Nah, ini kita beri nama model fashion gitu ya. Oke, ini kita close teman-teman, dan kita sudah melakukan penyimpanan ya, tadi sudah menyimpan projectnya, sudah menyimpan modelnya, dan kita off-kan sekarang. Nah, sekarang kita akan kembali ke aplikasi Scratch kita. Kita cari aja di Google search engine dengan keywordsnya adalah Scratch Postblock. Lalu link ini kita akses. Lalu kita akses bagian yang ini ya teman-teman, Postblock ini. Nah, ini sketchnya ya teman-teman. Kita sudah membuka link Scratch untuk Postblocknya. Sekali lagi teman-teman tolong diperhatikan ya, ini bukan Scratch yang biasanya kita gunakan. Jadi pastikan teman-teman menggunakan linknya ini, yaitu playground.race.mit.edu ya. Dan gambar maskotnya juga beda, bukan kucingnya, itu gambar alien berkepala bawang merah. Nah, kita akan buat sebuah game ya, game sederhana aja deh. Yang penting teman-teman nanti bisa mendapatkan sebuah gambaran penerapan game eh, dari machine learning ini gitu ya. Oh ya teman-teman, saya perlu ingatkan kembali ya, seperti saya juga belum menyampaikan ke teman-teman di video ini bahwa Scratch Post Block ini, dia tidak memiliki fitur untuk melakukan penyimpanan secara otomatis ya teman-teman.
Jadi teman-teman harus secara berkala melakukan proses penyimpanan agar pekerjaannya tidak hilang dengan cara melakukan proses file lalu save to your computer. Dan proses itu harus teman-teman lakukan berkali-kali. eh, Setiap kali teman-teman melakukan proses penyimpanan dengan mengklik menu save to your computer ini, maka projectnya akan di-download ke lokal mesin kita. Ya, jadi itu tolong diingat-ingat agar pekerjaan teman-teman ini nggak hilang ketika terjadi crash atau apa gitu ya. Dan juga si aplikasi ini teman-teman tidak memiliki fitur share ya, berbeda dengan Sketch yang sebelumnya. Nah, sehingga untuk bisa men-share pekerjaan kita yang kita share ya project yang kita download tadi gitu ya. Nah, eh kita akan membuat sebuah project sederhana teman-teman. Jadi kita ingin menyuruh karakter kita di sini. Cuma karakternya mungkin akan saya ganti yang lain ya. Saya akan cari karakter yang lain di sini teman-teman. Karakternya adalah yang bisa berjalan. Mungkin animal aja biar lucu gitu ya. Kita nyuruh-nyuruh animal untuk atau ini jadi nggak apa? Enggak. Oke, saya akan memilih karakter bear walking ya untuk menggantikan karakter defaultnya itu dan lalu mungkin ukurannya saya perkecil ya teman-teman. Nah, 50 aja. Nah, nanti kita memberikan instruksi pada si bear ini untuk untuk mengambilkan item fashion yang kita instruksikan untuk diambil melalui handphone kita. Jadi gambarnya nanti akan saya tampilkan di webcam gitu ya, menggunakan handphone. Nanti si bear ini akan memilih gambarnya gitu ya, lalu diberikan ke saya seolah-olah kayak gitu. Nah, berarti kan kita punya 10 jenis item ya teman-teman. Kita masukin ya item-item tersebut sini, lalu ini item-item yang kita miliki. Yang pertama adalah celana. Item celananya saya pilih yang celana panjang aja ya. Nih. Nah, ini item celananya. Kita letakkan di sini. Lalu berikutnya kita ingin tambahkan item yang lain, yaitu item gaun. Gaun yang mana kita pilih? Ini boleh. Dan kita juga ingin menambahkan item yang lain ya. Ada 10 jenis item. Kita tambahkan semua di sini. Ada jam tangan. Nah, dan seterusnya ya. Ini akan saya pause dulu. Saya akan kembali lagi setelah saya meletakkan semua jenis item fashion yang akan kita gunakan. Oke, baik teman-teman sudah saya atur gambarnya seperti ini ya. Ini item-item fashion yang kita miliki ada sekitar 10. Ya, 10 di sini 3, di sana 3, 2 dan 2. Jadi ada 10. Nah, nanti kita ingin memberikan instruksi pada bear ini untuk berjalan ke salah satu item sesuai dengan yang kita instruksikan kepada dia untuk mengambilkan seolah-olah kayak gitu. Nah, setelah kita mengatur environment kita, berikutnya kita akan download extension yang dibutuhkan. Jadi, saya ulangi di sini ya, teman-teman, tolong diakses di bagian sini. Lalu pilih Teachable Machine. Ya. Nah, setelah itu teman-teman pastikan bahwa refleksi dari kamera webcamnya itu muncul di stage ini ya, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat itu ya. Seperti ini. Nah, teman-teman, jika ini dianggap sedikit mengganggu karena gambar jadi terlihat transparan gitu, gambarnya nggak jelas. Nah, teman-teman bisa lebih transparankan dari refleksi kameranya gitu ya. Nah, itu yang akan kita lakukan berikutnya. Pertama, jadi kita ambil di bagian sini event when flag click. Lalu di bagian teachable mesin ini kita atur set video transparansinya ke angka misalkan 80. Seperti itu. Lalu kita jalankan lagi. Nah, itu ya jadi lebih lebih kabur kelihatan dari webcamnya. Sehingga yang lebih jelas adalah
gambar-gambar itemnya. Nah, teman-teman bisa atur lagi sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Mungkin saya akan tambahkan 90 gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, cukup ya. Yang penting masih terlihat refleksi dari kameranya agar saya bisa mudah memposisikan nanti gambar yang ingin saya tunjukkan ke si mana? Gambar yang saya tunjukkan ke Bear gitu. Bear, tolong ambilkan gambar ini gitu ya. Menggunakan gambar yang ada di handphone. Nah, berikutnya teman-teman, kita ingin mencoba menjalankan menjalankan modelnya ya dengan cara eh, menggunakan blok ini, use model. Nah, parameter dari URL-nya kita gunakan parameter URL yang tadi kita sudah kopikan di sini ya teman-teman. Nah, ini kita copy lalu kita letakkan di bagian sana. Oke. Nah, lalu kita ingin menguji cobakan untuk memastikan bahwa modelnya berhasil di-load oleh Scratch ya. Dengan cara merun tombol flag-nya dan kita perhatikan di bagian sini kelasnya itu harusnya berubah nanti. Kita kan punya 10 kelas ya. Di sini masih ada satu kelas dan nama kelasnya itu kan ada celana, baju dan seterusnya. Eh, Ketika programnya berhasil di-load, maka kelas-kelas ini akan berubah. Selama kelasnya belum berubah, berarti modelnya belum berhasil di-load ya. Itu indikatornya. Jadi kita klik. Nah, ini kita tunggu beberapa saat sampai tulisan kelas-kelas ini berubah. Oke, itu sepertinya sudah berubah ya teman-teman. Kita lihat di sini juga centang, checklist gitu. Terus kita klik di bagian sini. Seharusnya kita memiliki 10 model. Di situ ada celana, gaun, jam tangan, kacamata, kancing, parfum, perhiasan, ikat pinggang, sendal jepit, dan tas. Jadi, itulah yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu. Memastikan bahwa modelnya berhasil di-load. Jika modelnya ini belum berhasil di-load, maka pekerjaan setelah ini juga akan tidak bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Jadi pastikan tahapan ini berjalan dengan benar dulu sebelum melakukan langkah-langkah yang lain. Nah, teman-teman, karena videonya sudah cukup panjang sepertinya, jadi kita akan akhiri dulu video yang kali ini. Nanti kita akan sambung lagi di part yang kedua ya, agar tidak terlalu panjang nantinya ketika upload ke YouTube. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat. Kita berjumpa kembali di video tutorial lanjutannya yang part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.